Hai, halo semuanya. Aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita misteri reading. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik sebanyak 3 kali. Kita mulai. Selesai. Kalau ngantuk jangan dilawan, tidur aja nggak apa-apa. Bisa sambung besok. Oke, kita pakai semprot-semprot protection ya, supaya terproteksi diri kalian, aku dan readingan ini. Agak silau ya layarnya sebentar. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, tips, thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekebon. Maaf kemarin nggak reading, ada urusan mendesak, mendadak. Aku disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak, tolong bijak, jangan dipaksakan, jangan diresonate-resonetkan. Karena ini readingan kolektif. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesen produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Wah, itu dia energi kalian berdua. Kita lihat konektornya apa. Di sini ada Seven of Stars ya, penantian, menunggu dari waktu ke waktu, dari musim semi, musim gugur, musim hujan, musim rambutan, musim duren. Sepertinya ada beberapa yang penantiannya masih belum kunjung tiba. Energi dia di sini ada The Empress, lagi mengejar kenyamanan, kedamaian, ketenangan. Ada hal-hal yang berkaitan dengan duniawi yang dia kejar. Itu tentang kecukupan, keberlimpahan kalau bisa, tentang sandang, pangan, papan, ya. Kemudian di sini ada The Wanderer, lagi banyak ngelamun, lagi banyak memikirkan tentang visi misi jangka panjang dalam kehidupannya. Makanya nggak heran ya, ada pengejaran-pengejaran tentang tadi kenyamanan hidup. Ada Queen of Moon, ya itu dia. Gimana sih caranya punya hidup yang berkelimpahan supaya tidak diremehkan sama orang, supaya hidupnya dihargain, supaya hidupnya dipandang. Pengejaran duniawi ke arah cuan lagi besar-besarnya dalam diri dia. Sepertinya ada yang ingin dia buktikan kepada orang banyak bahwa dia mampu sukses, dia mampu berada di posisi tertentu, dia mampu menggapai apa yang menjadi impian dan harapannya. Energi kalian di sini ada Two of Swords. Lagi ada energi pilihan, ya. Apakah pilihan ini mengacu pada tindakan dalam kehidupan kalian, tapi sepertinya sedikit banyak agak lumayan membuat overthinking dari indecision tersebut, di mana mungkin kalian ingin mengambil sikap A atau B, mau melakukan A atau B, tapi sepertinya ntar dulu deh, lagi bingung. Ya, kemudian ada Ace of Moon, fokus pada cuan, fokus pada pencapaian, target, uang, value. Ada rezeki mau datang juga tuh. Tapi ada beberapa juga yang aku lihat masih mengharapkan permintaan maaf atau
bentuk penyesalan dari seseorang terhadap diri kalian. Kemudian ada hermit di sini, kalian lagi banyak menarik diri, lagi banyak healing, lagi banyak mencerna arti hidup kalian, atau lagi benar-benar butuh sendiri untuk bisa jadi orang yang sesuai keinginan dan harapan kalian. Atau jangan sampai ya, ini ada beberapa nih nyeleneh sedikit energinya. Ada yang pengen ke orang pintar tapi masih bingung. Entah bingung karena kesiapan uangnya, atau bingung takut, entah takut berhasil atau tidak, atau takut nanti kena karma apa enggak gitu. Ada kebimbangan ke arah situ. Nggak banyak tapi ada. Oke, kita lihat apa yang pernah, sedang, atau apa nih korelasi hubungan kalian. Kalian lihat ya, komitmen lagi. Rajin banget dia nongol ya di bagian pertama lagi. Ini udah dishuffle-shuffle terus loh kartu elusive. Sebelum mulai aja udah aku obrak-abrik twin flame. Kemudian di sini ada trap. Kemudian di sini ada one day. One day in my life. Ada mistake, kesalahan, misunderstood, victim, lesson, ya. Terjadi kesalahan dalam pola hubungan kalian, dalam hubungan percintaan kalian. Ada dualitas, beda pendapat, misunderstood, ya, sulit memahami satu sama lain. Ada yang kalau bikin kesalahan justru malah menyalahkan, ya, mencari victim. Ada yang kehilangan jiwa, kehilangan jati diri akibat ulah seseorang. Komitmen, jelasin lah ya. Nggak tahu nih apakah kamu yang sudah berkomitmen atau dia, atau memang hubungan ini adalah tentang merencanakan suatu komitmen, atau memang hubungan di balik lampu, dimana cahayanya hanya kalian berdua yang lihat. Kemudian di sini ada elusive, ada dishonesty, deception, trickery. Ada yang menyembunyikan sesuatu, ada yang sudah mengghosting, ada yang licik, atau playing victim atau player. Kemudian di sini ada twin flame, tapi gimana nih? Energinya kalian mirroring, ya. Ada reflection yang apa ya, yang kalian berikan satu sama lain, dan penerimaannya juga sama-sama positif satu sama lain. Share feelingnya kuat, atau twin flame ini juga tentang hubungan pembelajaran, karmic relationship. Apakah ada yang belum tuntas dari karma-karma satu sama lain antara kamu sama dia, atau ketemu sama dia dalam membayar hutang karma dari masa lalu entah sama orang lain. Seperti itu. Trap, hubungannya terjebak, stuck, ya. Bukannya ada kemajuan, tapi yang terjadi tied down, kemunduran, ya. Kemudian di sini ada one day, tapi di sini ada yang berharap ya, someday, somewhere, another time, bahwa suatu hari nanti hubungan ini bisa bersatu lagi. But kalau aku kaitkan dengan twin flame ini sih nggak lepas sih. Ya, ujung-ujungnya nanti kesini lagi one day. Nggak tahu cepat atau lambat kapan. Entah beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan. Energinya masih agak mondar-mandir. Entah itu secara energi aja atau memang secara fisik. Oke, kita lihat dari tarotnya. Wah, udah banyak keluar. Oke, di sini ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Magician. Kemudian ada Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Apa ini? Oke, kemudian di sini ada Three of Cups. Ulala, Three of Cups, Three of Swords. Partinya kuat sekali. Kenapa zaman saiki orang ya rajin banget, doyan banget selingkuh. Satu tuh nggak cukup, apa? Satu juga nggak habis sebenarnya. Ya, ada perasaan terluka, kecewa yang pernah dia hadirkan terhadap diri kamu. Ya, mungkin keterlukaan ini
Dimulai dari yang namanya ketidakjujuran atau perselingkuhan. Ada sesuatu yang dia sembunyikan di belakang kamu. Sementara kamu mengharapkan sesuatu yang serius. Kamu udah nggak mau main-main di sini kalau aku lihat, ya. Tapi sementara dia masih pengen bebas, terbang ke sana, terbang ke sini. Jadi energinya ada sedikit beda dimensi kalian. Misalnya dia mungkin baru sekarang nih pengen bebas, matanya baru kebuka, baru ngerti dunia. Sementara kamu tuh udah ngelewatin fase itu. Kamu tuh udah pengen tuh kayak udah grow old. Sementara dia maunya masih grow up seperti itu. Ya, ini ada orang yang manipulatif, playing victim, ya, atau juga ada unsur magic dalam hubungan kalian juga bisa. Terlalu banyak akal, terlalu banyak cara, terlalu banyak alasan untuk menepis satu permasalahan dalam hubungan kalian. Bukannya dengan gentle, iya aku melakukan itu, tapi alasannya ini, atau ada penjelasan-penjelasan lah, dimana untuk menenangkan hati kamu dari kesalahan yang dia buat. Tapi nyatanya bukan seperti itu. Ketika kamu tanya boro-boro mau ngajak perang nih, tanya baik-baik aja, dia pasti mencak-mencak dulu gitu, ya. Apalagi kalau kamu tanya tentang yang lebih serius. Gak kuat dalam satu argumen, ya, atau lari dari kenyataan, atau lari dari pertengkaran, memilih untuk ghosting, memilih untuk tidak terkoneksi lagi. Two of Cup, terlalu banyak perencanaan antara kamu sama dia, tapi hilalnya seperti sulit untuk terlihat. Jauh banget, ibarat jauh panggang dari api, ya. So yang terjadi apa? Kehilangan, kekecewaan. Ini juga ada beberapa yang banyak kehilangan secara harfiah. Entah dia mengambil sesuatu yang berharga dari diri kamu, atau mengambil barang-barang, pinjaman, ya, atau apapun yang terkait dengan sesuatu yang harus sebenarnya dikembalikan. Jika tidak kembalikan, itu adalah rugi buat kamu. Artinya kamu sudah habis-habisan membantu dia atau menopang, entah ini kehidupan atau pekerjaan atau hal-hal yang dia butuhkan. Dia masih senang bersenang-senang, dia masih suka bersenang-senang, ya. Three of Cup, masih suka kenalan sana sini, masih suka playing game, ya, atau playing around, masih suka kenalan, masih mencoba. Makanya dibilang di sini tadi aku bilang ya, kamunya sudah di posisi serius, tapi dia baru buka mata, baru melihat hingar-bingar dunia. Mungkin kamu adalah batu loncatan di awal. Ketika matanya melek, ketemunya sama kamu dulu. Jadi agak apes nih. Begitu melek lagi, lihatnya yang lain lagi gitu. Jadi energi kapoknya belum ada. Energinya masih nyoba lagi, ada yang asik. Nyoba lagi, ada yang seru. Ambisi demi ambisi dia kejar tanpa memikirkan perasaan atau pengorbanan yang sudah kamu lakukan. LDR banyak, perbedaan usia juga banyak. Oke, kita lihat lagi. Ada Four of One, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Temperance-nya. Temperance-nya di sini tuh kombinasi sama Two of Cup. Kalian banyak berdiri sama seseorang yang boros. Pengen ini, pengen itu. Pengennya disanjung, pengennya dipuja, pengennya di applause. Pengennya apa-apa dirayain, Valentine rayain, ulang tahun mesti rayain, momen-momen tertentu harus dirayain. Boros jadinya. Kemudian ada Page of Pentacles. Tadi ada Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Seven of Cup tuh kan. Cancer, Scorpio, Pisces. Pengen ini, pengen itu banyak. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune. Cuman mengejar keberuntungan ketika menjalin hubungan sama kalian, karena dia melihat ada potensi besar yang bisa dia dapatkan dari diri kamu. Itu tentang masa lalu kalian. Bottom of the deck, energi kalian Five of Pentacles. Masih merasa kehilangan. Masih merasa kayak, kok aku ditinggalkan begitu aja ya? Salah aku apa ya? Kayak antara terheran-heran, terbengong-bengong. Kayak sesuatu itu kayak kamu gak nyangka aja gitu. Jadi kayak nginjek bumi itu kayak nggak napak kalian. Kayak ngambang gitu. Kenapa ya? Terpelengang sana, terpelengong sini. Sebenarnya kalau aku lihat ya,
Dianya sendiri sih sebenarnya belum siap kehilangan kamu. Dia belum siap berkonflik sama kamu. Yang terlepas dia entah masih suka playing around, masih suka kenalan sana sini, atau bahkan suka selingkuh sana sini, ya. Tapi sebenarnya dia belum siap kehilangan kamu, belum mau berkonflik. Cuman ini mungkin kejadiannya tanpa sengaja atau memang tidak direncanakan. Mungkin terjadi yang namanya ketahuan atau memang terbongkarnya sesuatu secara tiba-tiba, nggak dinyana-nyana atau nggak disangka-sangka. Ya, sebenarnya di sini dia ngerasakan yang namanya kestabilan terhadap diri kamu, terhadap hubungan kalian, di mana dia merasa terpenuhi, di mana dia merasa stabil, merasa disupport, atau merasa bisa memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia milikin. Ini ada energi yang memanfaatkan secara finansial, iya, ya. Artinya mungkin dia banyak menimbun sesuatu dari kamu, Page of Pentacle. Banyak yang dia raih dari kamu hanya untuk kepentingan pribadi dia, atau hanya untuk ya masa depan dia. Kayaknya kalau nggak ketemu kamu nanti sama orang lain belum tentu bisa. Jadi mumpung ada nih Aji, mumpung manfaatin dulu, karena mungkin dia lihat ada potensi besar dalam hubungan kalian. Cuman di sini terlepas dia memang nggak bisa kehilangan kamu atau belum siap kehilangan kamu, ya, belum siap melepaskan apa yang menjadi kemewahan mungkin, kesenangan mungkin, atau kenyamanan atau keberuntungan dari diri kamu. Tapi sebenarnya dia sedang mencari sesuatu. Ya, di satu sisi belum bisa kehilangan kamu, tapi di satu sisi juga sepertinya dia belum memiliki yang namanya kesiapan, ya. Belum menemukan keyakinan kalau aku lihat. Makanya masih celingak-celinguk, masih benar-benar kayak butuh pengalaman lebih banyak lagi. Mungkin dari playing around-nya dia, jalan sana, jalan sini, ketemu sana, ketemu sini, akan ada bantaian-bantaian hidup, akan ada cobaan-cobaan ketika dia ketemu si A, oh sikapnya begini, ketemu si B, oh gue diporotin, ketemu si C, oh gue direndahin, diremehin, sampai dia benar-benar ketemu satu titik terang dalam hidup dia, baru dia bisa menemukan keyakinan. Tapi apakah keyakinan itu nanti jatuhnya pada diri kamu atau kepada orang lain? Who knows? Aku nggak tahu, ya. So far dari temanya sih di sini kalau aku lihat sebenarnya dia belum benar-benar ingin atau belum benar-benar mau kehilangan diri kamu. Tapi di satu sisi, ya, kalau aku lihat dia belum siap. Di satu sisi dia masih butuh waktu untuk menemukan keyakinan, untuk benar-benar bisa berdiam atau stay di dalam hubungan kalian. Gimana dia mau kehilangan kamu di sini? Lihat aja di slide kedua ini, ya. Kamu memanjakan dia, kamu mensupport dia, kamu mengangkat derajat dia, kamu memberikan apapun yang menjadi keinginan dia. Apalagi kalau yang di kalangan tertentu, mungkin sudah sampai memberikan mobil, kendaraan, rumah, dan lain-lain. Karena kamu adalah the wheel of fortune-nya dia, keberuntungan buat dia. Siapa yang mau kehilangan orang yang loyalitasnya tinggi seperti kalian? Oke, kita nggak membahas tentang uang aja atau harta benda aja. Mungkin kamu memberikan perasaan yang tulus, kasih sayang, cinta, pengorbanan, perhatian-perhatian. Itu juga belum tentu bisa dia dapatkan dari orang lain. Itu, ya, makanya mungkin dia nggak akan bisa lepas dari kamu. Mungkin kamu terlihat kayak, aduh gue punya pasangan kok menye-menye sih, cuman tanggal sekian aja harus diingat, cuman ini aja harus begini, harus begitu. Padahal mungkin setelah nggak bersama kamu dia sadar itu artinya menghargai hal sekecil apapun dalam satu hubungan. Itu dia. So temanya apa tadi? Dia belum ingin kehilangan diri kamu. Dia hanya butuh meyakinkan dirinya, ya, atau dia masih ingin meyakinkan dirinya. Nanti aku rapihin. Bingung juga aku menata kalimat. Atau butuh waktu untuk menemukan keyakinan. Oke, kita lihat alasannya, ya. Kenapa dia tidak mau kehilangan kamu? Belum mau kehilangan kamu. Belum siap. Berarti suatu saat bisa siap dong, ya. Gimana ini? Alasan dia belum mau kehilangan kamu tuh apa? Oke, di sini ada The Seeker, The Fool. Kemudian di sini ada Six of Fire. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Nine of Water.
Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Ace of Water. Kemudian di sini ada Eight of Air. Sorry, water itu cup. Kebalik aku. Ini yang air, ini yang udara. Ini yang Gemini, Libra, Aquarius. Ini Cancer, Scorpio, Pisces. Ya. Jarang pakai kartu ini, jadinya agak ini. Ya. Alasan dia kenapa belum siap kehilangan kamu. Karena di sini dia tahu, ya. Sama kamu itu masih bisa dikatakan mungkin banyak kenangan, memori yang pernah terjadi antara kamu sama dia. Atau memang banyak yang belum dia raih. Ini ada tas yang penuh dengan kantong-kantong. Zaman dulu ini kan kantong tentang kayak entah peti harta karun atau peta harta karun, ya. Atau legalitas-legalitas, sertifikat, simbolnya seperti itu. It mean artinya banyak yang belum dia raih sama kamu. Mungkin apa yang sudah dia dapatkan tapi menurut dia masih kurang. It mean artinya kalian berdealing sama orang yang more and more and more. Pengen lagi. Itu. Kemudian kenapa belum siap kehilangan kamu di sini, ya? Six of Fire. Karena di sini mungkin dia memang masih ingin memenangkan hubungan kamu sama dia. Karena mungkin kamu romantis, karena mungkin kamu bisa memberikan gairah atau passion yang belum tentu bisa dia dapatkan di tempat lain atau dengan orang lain. Ya, atau ada pengalaman-pengalaman ke arah situ juga. It's mean artinya ketika bersama kamu, dia merasa disanjung, dia merasa benar-benar menjadi orang yang sepertinya kayak dihargai benar-benar. Apalagi kalau kalian berdealing sama seseorang yang masih mengejar ketenaran, ya. Mungkin ketika bersama kalian, ya antara kalian urus tentang penampilan dia, ya, atau kalian yang memberikan sarana untuk dia bisa terlihat lebih menarik. Akhirnya mungkin ketika nggak sama kalian jadi kucel, nggak sama kalian pakaiannya mungkin kusut atau penampilannya jadi amburadul, ya. Makanya di sini jadi ngerasa dia, aduh aku nggak terurus nih kalau nggak sama dia. Makanya belum siap untuk kehilangan kamu, ya. Kemudian ada Nine of Water, kamu bisa memberikan kenyamanan, kamu ibaratnya sumber mata air buat dia, segar terus bawaannya, ya. Bawaannya pengen nyemplung aja terus ke air. Artinya kamu bisa memberikan dia tentang perasaan damai, ketenangan, kenyamanan, atau hal-hal lain yang mana dia benar-benar merasa ketika sama kamu tuh benar-benar indah aja, nyaman aja. Kalau nggak ketahuan, ya, dengan kenakalan dia mungkin atau hal-hal yang nggak baik. Kemudian, kenapa dia belum mau kehilangan kamu atau belum siap sama kamu? Ada Ace of Cup, ya. Dia tahu kok. Semarah apapun kamu tetap akan memaafkan dia. Semarah apapun kamu tetap akan membuka tangan kamu, membuka pintu hati kamu untuk menerima dia lagi. Dia tahu kalau kamu itu nggak pernah putus asa dalam menjaga hubungan kalian. Itu, ya. Kemudian alasan dia belum siap untuk kehilangan kamu di sini ada Eight of Air. Artinya ya dia masih terbelenggu juga. Ya, dia masih terikat, masih terkurung. Bukan kamu saja sebenarnya yang punya kemelekatan terhadap diri dia, tapi dia juga memiliki kemelekatan itu sama kamu. Ya, itu alasan-alasan kenapa mungkin dia memang sebenarnya belum siap untuk kehilangan kamu. 3, 4 ini sih lebih kuat tentang masalah duniawi, ya. Kalau ini sih tentang perasaan juga yang sebenarnya dia merasa dia sendiri pun punya perasaan sama kamu, tapi tadi dia belum memiliki keyakinan atau belum siap lah ke arah yang benar-benar, entah ini berkomitmen atau benar-benar, ya berkomitmen bukan hanya menikah, ya, atau berkomitmen aku nggak akan selingkuh lagi, cukup sama kamu aja, sekalipun misalnya hubungan kalian third party. Itu juga namanya komitmen, tentang janji, ya. Oke, kenapa dia butuh waktu, ya, untuk menemukan keyakinannya? Alasannya apa? Kenapa dia nggak bisa menemukan keyakinan dalam diri dia? Ada Five of Air, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Two of Air, masih sama. Karena memang masih labil, ya, masih dihadapkan dengan situasi pilihan-pilihan hidup. Makanya nggak ketemu-ketemu sama keyakinannya. Gimana? Sama dirinya aja dia nggak percaya, apalagi sama kehidupan. Yang ada sumpah serapah terus nih orang.
Kemudian sini ada Artist of Earth, Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian sini ada Artist of Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Voyage of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Egg of Water, tuh masih pengen berkelana, ya, megang tas, masih pengen journey, long journey, masih pengen berpetualang ke alam bebas, ke dunia bebas, asal jangan ke dunia lain saja. Oke, kenapa dia masih membutuhkan waktu untuk menemukan keyakinannya? Karena di sini ada Five of Air, ya. Masih suka berkonflik, masih suka konflik batin. Atau dia memang masih rusuh sama dirinya sendiri untuk benar-benar bisa menentukan pilihan-pilihannya. Ada hal yang ingin dia raih tapi juga tak ingin dia lepas. Artinya mungkin dia pengen meraih kamu tapi juga nggak mau melepas kebebasannya. Ya, atau dia mau meraih kebebasannya atau kepuasan-kepuasan lainnya, tapi juga dia nggak mau melepaskan kamu. Makanya di sini kayak keyakinan itu lagi pengen dia pelajari, berjalan berbarengan. Ketika bersama kamu, ketika sama kehidupan hingar-bingarnya, dia mencoba mencari jati diri, mencari keyakinan yang sesungguhnya dalam diri dia. Sini karena dia memang masih labil, ya, masih belum bisa menentukan sikap yang benar, yang dewasa terhadap hubungan kalian. Kemudian di sini juga dia memang kayak ada energi underestimate mungkin, atau kayak kehilangan self confidence, ya. Dia kayak orang yang sulit untuk menemukan kepercayaan dirinya, atau dia memang mungkin orangnya minder, entah ini introvert, ya, atau dia lagi memang benar-benar ingin membangkitkan kepercayaan diri dia, maka dia berkelana ke sana sini, berteman ke sana ke sini, berkunjung ke sana ke sini, supaya dia tahu bahwa oh aku berani, oh aku ternyata punya kepercayaan diri ke arah situ. Itu kenapa lagi masih belum menemukan keyakinan, karena sini ada Artist of Fire. Masih pingin banyak menciptakan momentum dalam kehidupan dia, masih pingin membuat meng-create sesuatu dalam kehidupan dia. Ya, sebenarnya all in lebih kepada ya pengen bebas sih. Ya, pengen ke sana, pengen ke sini tanpa larangan, tanpa keterikatan, tanpa aturan, termasuk kaitannya dengan perselingkuhan tadi. Itu. Kemudian di sini ada Voyage of Water, karena memang masih pengen tebar pesona. Gimana mau menemukan keyakinan dalam diri kalau dia memang masih pengen celingak-celinguk ke sana sini, masih pengen punya ini, pengen punya itu, masih dalam artian duniawinya tinggi sekali, ya. Kedewasaannya yang justru menurun. Tadi dia ini baru melek, grow up. Ya, mau ngecek perasaan nggak sih? Nggak usah lah ya, cek lah ya. Penasaran? Kita cek perasaan dia ya ke kamu. 3 kartu aja. Oke, perasaan dia ke kamu sesungguhnya apa? Di sini ada Five of Water, merasa kehilangan, merasa kekurangan, tuh, ya. Biasanya mungkin sama kamu selalu terpenuhi apa yang menjadi keinginannya, sekarang enggak. Makanya di sini dia kayak merasa kehilangan. Atau ketika sama kamu ya memang belum siap kehilangan, yaitu. Ya. Kemudian ada rilis di sini. Perasaannya ke kamu seperti ingin new beginning lagi. Rilis itu 13 death, ya. Artinya pengen mendapatkan kesempatan lagi, new beginning, transformasi. Oke, perasaannya kepada kamu apa lagi? Keluar 2. Perasaannya ke kamu di sini ada Artist of Water, tuh ingin menawarkan perasaan. Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Mulai melukis lembaran baru, cerita baru, rencana baru. Kemudian di sini ada Visionary of Water, masih memiliki perasaan sayang dan masih memiliki perasaan ketertarikan terhadap diri kamu. Pantaslah dia nggak siap kehilangan kamu, Kita cek zodiak ya. Oke, di sini ada Virgo, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Aries, Taurus. Bottom of the deck-nya Leo.
Kita lihat inisial nama, ada N, ada G, ada E, ada W, K, R, U, C, H, D, B, Y. Bottom of the deck-nya A. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia 16, 4, 9, 24, 14, 30, 10, 26, 31, 25. Bottom of the deck-nya 20. Oke, kita baca buku masih tentang ayat-ayat mantan. Kejutan. Kemarin udah sampai sini ya. Ya Allah, segini doang. Kejutan selepas apa kabar dari mantan, kenapa disusul undangan pernikahan? Kita baca ke sini. Mengirim undangan. Setiap pernikahan adalah kabar bahagia bahkan bagi mantanmu. Maka ia berhak mendapatkan undangan. Jika ada yang tidak berbahagia atas pernikahan mantannya, masih kanak-kanaklah jiwanya. Pantas saja ia ditinggalkan. Dan undangan hendaknya diterima dengan kedewasaan sebagaimana niatnya dikirimkan. Tak hendak melukai, tak hendak mendatangkan penyesalan. Itu dia readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye